مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير نبي putera Abdullah Nabi kekasih Allah Muhammad maulaya salli wa salim daiman ala habibika khairil khalqi manusia yang ku cinta Nabi Nabi yang ku idolakan Nabiullah Muhammad maulaya salli wa sallim daiman sallu ala Muhammad Nabi penuntun umat Nabi yang paling hebat Nabiullah Muhammad maulaya salli wa sallim daiman abada ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada fokus megang bungkus roti. Lagi pantun ini? Cakep itu. Lagi pada fokus megang bungkus roti. Dimakannya pakai tangan kanan. Jadinya kenyang. Diulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى وخصنا وهباءنا وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم حضرة المكرمين kepada Murabbina Abi Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta istri tercinta beliau Umi Hajatuti Dahlia SPDI dan Hadratul Mukarramin kepada guru-guru kita yang berada di depan-depan kita ini, semoga beliau semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah istiqamahkan dan Allah berikan kekuatan dalam menghidupkan agama Allah dan diberikan kesabaran dalam mendidik kita semua. Amin amin ya rabbal. Santri
Ketika seseorang dinasehati dalam keadaan kelaparan atau kosong perutnya, maka mustahil nasihat tersebut bisa diterima. Namun kalau seseorang yang sedang dinasehati, banyaknya orang ketika sudah dalam keadaan kenyang atau terisi perutnya, maka setiap nasihat, kata demi kata yang disampaikan orang yang memberi nasihat akan mudah dipahami dan dicerna. Berawal dari perut. Kira-kira udah kenyang ataukah belum? Nambah atau tidak rotinya? Pesen di Kopra. Harganya berapa? Beli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta izin ridhonya kepada Abi, Buya, para kiai dan para ustadz untuk menyampaikan sepenggal pengetahuan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, menurut saya sangat lama, butuh waktu tidak hanya seharian untuk menceritakan kisah sosok atau makhluk yang luar biasa seperti baginda Muhammad. Butuh waktu yang panjang dan tempat yang luas dan kopi berada di depannya supaya nikmat pembahasannya, karena makhluk atau sosok ini sungguh luar biasa. Maka kalau kita berbicara tentang maulid nggak akan pernah selesai. Luar biasa. Di dalam kitab Syama'il yang ditulis atau yang disusun oleh Al-Imam Tirmidzi menceritakan tentang bentuk fisik, mulai dari surah, sarirah sampai sirahnya pun itu termaktub di dalam kitab Syama'il. Kemudian ada kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri pun menceritakan tentang keistimewaan dari lahirnya baginda Muhammad sampai wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan pernah selesai ngebahas tentang baginda Muhammad. Gak pernah selesai. Maka intinya di bulan Rabiul Awal ini menjadi momentum kita agar semakin ittisar ruh, agar ruh dan jiwa ini sampai kepada baginda Muhammad. Maka rumusnya dengan membaca salawat. Kalau kita membaca salawat, secara tidak langsung kita memperkenalkan bapak kita, memperkenalkan abi kita, memperkenalkan buya kita, memperkenalkan ayah kita, memperkenalkan abah kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat yang masyhur di kalangan para santri, yang terkenal dan tidak asing di telinga kita, bahwa ada malaikat yang menjaga di makam baginda Muhammad, di makbarnya Nabi Muhammad. Maka malaikat inilah yang akan menyampaikan setiap surat cinta, risalah seorang umat kepada baginda Muhammad. Apa kata malaikat tersebut? Ya Muhammad, shalla alaika fulan bin fulan. Telah ada yang membaca salawat menitipkan salam kepadamu, fulan bin fulan, Yogi Saputra bin Bapak Mawardi, menyampaikan salamnya kepada baginda Muhammad. Jadi kalau kita membaca salawat, secara tidak langsung kita memperkenalkan orang tua kita, memperkenalkan ayah kita kepada Rasulullah. Tadi disampaikan tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Sekiranya dari penceramah-penceramah kita, dari ustadz dan ustazah sudah memaparkan gambaran Nabi Muhammad, walaupun tidak lugas, walaupun tidak detail, namun sedikitnya itu menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dapat kita lihat, dapat kita ketahui di Quran surat At-Taubah ayat 128. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita melihat daripada kitab-kitab maulid menceritakan tentang Nabi Muhammad, ada 3 kitab yang berawalnya
yang di dalamnya pasti ada kalimat laqad ja'akum. Salah satunya ada kitab Maulid Ad-Dibai, Maulid Simtu Durar, dan Maulid Adi Ulami, membacakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Hafal nggak kira-kira? Hafal? Serius? Betul? Jangan ada dusta di antara kita. Sepakat? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina. Coba kita perhatikan laqad ja'a. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Di dalam tata bahasa, gramatika bahasa, ada perbedaan kata ja'a dengan ata. Ada perbedaan ja'a dengan ata. Maknanya sama. Ja'a yaji'u, ata ya'ti. Sama-sama datang. Apa perbedaan di antara dua kata tersebut? Perhatikan dan fokus. Ja'a, ini dijelaskan oleh seorang Habib. Ja'a itu bermakna akan datang sesuatu yang begitu besar dan dahsyat. Sedangkan atayati itu tidak terlalu besar dampaknya. Contoh tadi kita sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka akan datang satu makhluk, sosok yang Allah turunkan kepada kita di tengah muka bumi ini. Di antara kalian memberikan dampak, memberikan pengaruh yang begitu besar kepada seluruh manusia, khususnya kepada umat baginda Muhammad. Rasulullah datang di tengah-tengah kita memberikan dampak, memberikan pengaruh yang luar biasa. Jangankan hidupnya, wafatnya baginda Muhammad pun sampai sekarang memberikan dampak dan memberikan pengaruh bagi kita. Nah, coba perhatikan selanjutnya surat Al-Anbiya. Jadi ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, datangnya Rasul itu apa sih tujuannya? Apa sih misinya? Itu ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Yang kita garis bawahi rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad itu datang di tengah-tengah kita membawa kasih sayang yang luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar untuk umat manusia saja. Seluruh alam yang telah Allah ciptakan itu termasuk rahmatan lil alamin dan mendapatkan kasih sayang dari baginda Muhammad. Dan kemudian misi yang kedua yang Allah harapkan diutusnya baginda Muhammad di tengah-tengah kita termaktub di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang baik. Banyak orang yang mudahnya memberikan contoh, memberikan daripada contoh kepada orang-orang. Namun banyak dan sangat sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Sangat sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Banyak yang memberikan contoh namun sulit untuk menjadi contoh. Maka tujuannya Allah mengutus baginda Muhammad di tengah-tengah kita dua. Memberikan kasih sayang, menyebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, seluruh alam. Dan yang kedua, Allah mengutus baginda Muhammad sebagai suri tauladan yang baik, suri tauladan yang tepat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba kita buka kitab Simtu Durar yang di bab tentang mahalul qiyam. Ada kalimat ya Rasulullah ahlan
bika inna bika nas'ad wa bijahi ya ilahi wa balligh kulla maqsad mar ya murul ainin marhaban marhaban wa hadina najasabili kaibi nus'ad wa nursyad rabbi ballighna bijahi fi jiwaril khairan qa'id. Udah enak nih. Jadi kalimat coba ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad. Ya Rasulullah, selamat datang, ahlan wa sahlan. Bika inna bika nas'ad. Semoga dengan hadirnya engkau di tengah-tengah kami membawa keberuntungan dan ketenangan jiwa dan hati kami. Coba wahdina nahja sabil, tunjukilah kami sebagaimana jalannya baginda Muhammad yang ditempuh oleh Rasulullah. Nah, ada perbedaan ya ketika kalimat wahdina ila. Perhatikan, jika ada kalimat wahdina ila itu hanya sekedar menunjukkan. Wahdina ila itu kalimat sekedar hanya menunjukkan. Tapi kalau hanya wahdina, ini menurut Profesor Quraisy Shihab, beliau mengatakan wahdina ila itu hanya sekedar menunjukkan, mengarahkan. Sedangkan kalau kalimat wahdina, ya Allah, ya Rasulullah, temanilah kami, tuntunlah kami, ajaklah kami, bawalah kami agar sampai kepada maq'ad, tempat yang sebaik-baiknya tempat di sisi Allah dan Rasulnya. Kira-kira teman-teman duduk di sini capek atau tidak? Capek. Lelah atau tidak? Ngantuk atau tidak? Terkadang saya di kelas suka bilang, sebenarnya kalian itu para santri enak. Ya, enak. Duduk di kelas, duduk di majlis talim sekedar duduk, menyiapkan adawat untuk menulis setiap apa yang ditulis oleh gurunya. Sedangkan guru-guru kita malamnya mempersiapkan materi, kemudian nulis sendiri, menghapus sendiri, menjelaskan sendiri. Jika teman-teman gak paham, tinggal bertanya. Ayo sama-sama nih ya, pada bulan Maulid ini apa sih hikmahnya untuk generasi anak muda, untuk generasi milenial saat ini? Maka ada dua yang Al-Fakir simpulkan, yang Al-Fakir dapat ambil. Yang pertama, mari sama-sama ayo meningkatkan semangat berjuang. Berjuang itu sifatnya umum, berjuang dalam menimba ilmu bagi para penuntut ilmu, berjuang mencari nafkah bagi para suami, berjuang mendidik bagi para guru, berjuang mencari keberkahan untuk umum semuanya. Maka ayo tingkatkan semangat kita, khususnya para santri dalam berthalabul ilm. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak bisa diwariskan. Maka kita harus berjuang. Sehebat apapun orang tua kalian, sehebat apapun abuya kalian, sehebat apapun ayah kalian, kalau misalnya kalian sebagai anaknya tidak mau berusaha untuk menuntut ilmu, maka ilmu yang dimiliki oleh orang tua kalian akan diwariskan kepada orang yang mau berusaha. Yang mau berusaha. Walaupun orang tua kita dokter, walaupun orang tua kita profesor, walaupun orang tua kita memiliki gelar, memiliki status sosial yang luar biasa di antara masyarakat, namun kalau misalnya kita sebagai anaknya tidak mau berusaha dan berjuang, maka niscaya akan datang kejahilian dan kemelaratan bagi anaknya. Pastikan itu. Oke teman-teman semuanya harus semangat belajar dalam menuntut ilmu.
Semakin kita berilmu, semakin kita akan dihargai dan dimuliakan. Al-ilmu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syai'an. Ilmu itu besar kemuliaannya walaupun dimiliki oleh orang yang umurnya masih muda. Dan kebodohan itu kecil walaupun berada pada orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari kita. Maka semangat dalam belajar. Semangat kira-kira belajar. Katakan takbir, Allahu Akbar. Semangat belajar. Saya bisa. Saya mampu. Saya hebat. Saya beruntung. Saya sukses. Maka katakan itu setiap hari, afirmasi diri kita bahwa kita adalah orang yang beruntung, bahwa kita adalah orang yang bisa. Katakan pada diri sendiri. Katakan pada jiwa kita ini bahwa kita mampu mendobrak rasa kemalasan yang melekat di dalam diri kita. Jadilah anak muda yang suka belajar. Orang yang punya ilmu, maka dia akan tahu bahwa dunia, bangsa, dan agama sedang menunggunya. Mohon maaf lahir dan batin. Nih guru-guru kita semua yang ada di depan suatu saat pasti akan wafat. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, gubernur, bupati, wali kota, pak camat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Kiai. Kenceng banget, astagfirullahaladzim. Kalau guru-guru kita mati, kalau guru-guru kita wafat, kalau guru-guru kita meninggal, pertanda hari kiamat sudah mulai dekat. Ya nanti Ustadz mah, Kiai mah belakangan. Oh iya belakangan. Kalau misalnya guru-guru kita wafat, meninggal, pertanda ilmu telah Allah cabut dari muka bumi. Maka doakan guru-guru kita semoga panjang Dan yang kedua yang bisa kita ambil hikmah pada maulid ini, berusaha untuk meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Muhammad. Tadi yang disampaikan itu adalah kan akhlak ya. Salah satu tujuan diutusnya baginda Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Maka tuh Abi selalu menyampaikan akhlak nomor 1. Adab nomor. Mustahil terjadinya pemimpin ya rahmatan lil alamin kalau pemimpinnya tidak berakhlak. Mustahil menjadi seorang pengusaha yang rahmatan lil alamin kalau misalnya tidak beriringan dengan akhlak. Mustahil menjadi seorang pengusaha yang rahmatan lil alamin kalau tidak diiringi dengan akhlak. Mustahil menjadi seorang penuntut ilmu yang rahmatan lil alamin kalau tidak didasari dengan akhlak. Maka kenapa kalau misalnya suatu negara, suatu bangsa akan hancur, tidak menjadi rahmatan lil alamin? Karena tidak adanya pada diri setiap pemimpin uswatun hasanah, yakni akhlak yang mulia. Maka akhlak itu penting. Akhlak itu harus kita nomor satukan. Paham? Paham santri? Jelas? Jelas? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah
Rasulillah tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi hadillah ya Allah. Semuanya salatullah sampai subuh ya Yasin mulu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barangkali itu yang dapat Anda sampaikan. Nanti secara luasnya, lugasnya, cermat dan detailnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Isya. Ya, Isya insya Allah akan menjadi penceramah utama beliau. Semoga beliau dan Buya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan dijadikan anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, dan keluarga yang menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Intinya akhlak itu adalah sesuatu yang harus ada pada setiap diri kita. Kalau akhlak yang sifatnya zohir, ketika berada di depan guru berusaha untuk tidak selonong boy gitu. Nah kalau misalnya akhlak untuk ruh, supaya ittisar ruh kita sampai, jiwa kita terikat dengan guru kita, dengan mendoakan beliau. Kirim Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah, kirimkan doa untuk guru kita. Hadanallah wa yakum ajma'in. Supaya berkah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.